Perkenalkan, nama saya Evi Krisnawati Seli dengan NIM 194111073 dari kelas Farmasi C semester 4 Universitas Citra Bangsa. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang ekstraksi fluida superkritis. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian. Fluida superkritik adalah keadaan fluida ketika pada temperatur dan tekanan superkritis, yaitu pada keadaan keseimbangan kondisi uap dan cair. Ketika suatu senyawa mencapai temperatur kritisnya, karakteristik dari fase gas dan temperaturnya akan memusat dan menghasilkan satu fase pada titik kritis yang disebut dengan fluida superkritis. Ekstraksi fluida superkritis atau SFE merupakan suatu proses pemisahan senyawa tertentu dari tumbuhan menggunakan pelarut berupa fluida superkritis. Dalam proses ini, fluida superkritis yang bertindak sebagai pelarut memiliki tekanan dan suhu di dekat atau di atas titik kritis dengan tujuan untuk meningkatkan penetrasi ke dalam sel tumbuhan. Proses ini dimulai dari karbon dioksida dalam bentuk uap yang akan diberikan tekanan hingga menjadi cairan sebelum menjadi fluida superkritis sehingga ekstraksi dapat terjadi. Gambar tersebut adalah diagram fase senyawa. Di situ ada terdapat titik kritis, di mana titik kritis ini adalah suatu titik pertemuan antara temperatur kritik dan tekanan kritis. Liquid tidak akan terbentuk dengan cara menaikkan tekanan, walaupun padatan kemungkinan akan terbentuk oleh tekanan uap pada temperatur kritis. Ketika suatu senyawa berada pada titik kritis, kenaikan tekanan sedikit saja akan menyebabkan kenaikan densitas yang besar pada fase superkritis. Materi yang berikut yaitu sifat fluida superkritis. Sifat fisik atau karakteristik dari fluida superkritis berada di antara karakteristik gas dan liquid. Secara umum, densitas dari fluida superkritis mendekati liquid, sedangkan viskositasnya mendekati fase gas. Difusivitas superkritis berada di antara gas dan liquid, dan konduktivitas termal dari fluida ini cukup tinggi mendekati titik kritis. Di sini kita lihat pada tabel ini adalah data fisik pada berbagai keadaan. Pada keadaan koefisien difusi, gasnya 10 pangkat min 1, cairnya 10 pangkat min 4, dan fluida superkritisnya 10 pangkat min 3. Pada densitas, gasnya 10 pangkat min 3, cairnya 1, dan fluida superkritisnya 0,2 sampai 0,8. Dan viskositas dan dari gas yaitu 10 pangkat min 4, cair 10 pangkat min 2, dan fluida superkritisnya 10 pangkat min 4. Yang berikut adalah sifat dasar ekstraksi fluida superkritis. Sifat dasar dari ekstraksi fluida superkritis ini adalah adanya perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Cairan superkritis, misalnya karbon dioksida, yang digunakan dalam ekstraksi akan mengalami proses berantai dari bentuk cair menjadi cairan superkritis dan kembali menjadi gas, kembali dengan adanya manipulasi suhu dan tekanan pada prosesnya. Ada beberapa pelarut yang digunakan sebagai fluida superkritis adalah pelarut karbon dioksida, air, etanol, etena-propanol, xenon amonia, dan nitrit oksida. Yang berikut kita akan masuk ke dalam prosedur kerja. Pada gambar ini adalah alat yang digunakan untuk proses ekstraksi karbon dioksida. Langkah pertama yang dilakukan yaitu bahan baku dimasukkan ke dalam ekstraktor. Tangki karbon dioksida kemudian diisi dengan karbon dioksida cair, dan pompa akan memompa karbon dioksida cair ke dalam instruktor sampai ekstraktor terisi. Karbon dioksida biasanya ditemukan di bawah 5 derajat Celcius dan tekanan sekitar 50 bar. Larutan karbon dioksida akan berubah membawa partikel minyak yang telah terdispersi ke dalam PRF, kemudian berputar menuruni pemisah siklon sebagai densitas dari karbon dioksida. Minyak akan turun jatuh seperti tetesan ke dalam bejana pengumpul yang ada di bawah, dan karbon dioksida yang tadi kemudian akan kembali ke tangki karbon dioksida untuk didaur
Tekanan dalam ekstraktor setidaknya 74 bar, tapi sebagian besar hingga 350 bar tergantung pada bahan baku yang dimasukkan, apakah efek atau zat aktifnya dapat bertahan pada suhu panas atau tidak. Bagaimanapun, di ruangan pemisah ini, tekanan lebih rendah dibandingkan dengan ekstrak di dalam bejana. Aplikasi ekstrak fluida superkritis. Yang pertama, SFE untuk ekstraksi produk alami komersial. SFE atau ekstrak fluida superkritis ini telah lama digunakan dalam industri untuk ekstraksi berbagai produk alami komersial. Produk yang paling banyak adalah dekafeinasi, kopi, rempah-rempah, dan minyak nabati. SFE ini juga telah digunakan dalam ekstraksi skala kecil berbagai jenis produk alami di laboratorium. Namun, penggunaan SFE ini dalam ekstraksi produk alami terbatas hanya untuk tanaman. Hanya beberapa penelitian yang dilakukan pada penggunaan SFE ini di ekstraksi produk alami mikroba. Aplikasi yang kedua yaitu SFE untuk ekstraksi senyawa-senyawa bahan alam. SFE banyak digunakan dalam ekstraksi senyawa-senyawa bahan alam. Salah satu contohnya adalah ekstraksi minyak esensial. Aroma ekstrak produk alami muncul karena adanya minyak esensial dari campuran kompleks sejumlah monoterpen, termolabil, dan sesquiterpen, dan senyawa volatil aromatik lainnya. Reproduksi yang benar dari aroma alami dalam ekstrak terkonsentrasi adalah hal yang kompleks karena sifat termolabil dari senyawa dan kemungkinan hidrolisis dan hidrosolubilisasi. Yang ketiga yaitu analisis di bidang forensik. SFE ini digunakan dalam analisis obat-obatan terlarang seperti opiat, stimulan, halusinogen, contoh marijuana, depresan, dan obat-obat terlarang lainnya. Obat golongan opiat yang paling sering disalahgunakan adalah morfin, kodein, dan heroin. Obat golongan stimulan yang dapat dianalisis menggunakan SFE adalah amfetamin dan kokain. Sedangkan untuk obat golongan depresan ialah barbiturat, benzodiazepin, dan temazepam. Selain digunakan untuk analisis obat-obat terlarang, SFE di bidang forensik juga digunakan untuk analisis puing-puing kebakaran, analisis bahan peledak, dan analisis sidik jari. Sekian dari saya, semoga